dulu. Arsitektur Nusantara itu bukan arsitektur tradisional. Arsitektur Nusantara juga bukan arsitektur vernakular. Dalam hal disiplin ilmunya, kalau kita ngomong arsitektur tradisional, itu bukan disiplin arsitektur, tapi disiplin antropologi dan kebudayaan. Ini pasti 99% orang tidak setuju. Ya, tetapi mohon yang tidak setuju itu mau membaca laporan-laporan proyek IDKD, inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 83-84. Laporan-laporan proyek per provinsi tentang arsitektur tradisional itu petunjuk pelaksanaannya dan disiplin pelaksanaannya itu 100% antropologi. Nah, celakanya kan saya waktu itu ikut masuk di dalamnya sehingga tahu persis. Jadi, arsitektur tradisional itu antropologi. Arsitektur vernakular itu di urban planning atau urban design, tapi juga bisa di kebudayaan dan geografi. Catatan khusus saya tentang arsitektur vernakular itu, saya harap Ibu dan Bapak bersedia untuk membaca pendapatnya Mark Jarzombek di bukunya yang berjudul The First Society. Architecture of the First Society. Di situ Mark Jarzombek membuat pernyataan tentang arsitektur vernakular yang bisa memerahkan telinga para pengagum dan pengikut arsitektur vernakular. Baik, ini ya, arsitektur tradisional, disiplin antropologi, arsitektur vernakular, disiplin urban planning, urban design. Nah, arsitektur Nusantara itu disiplinnya arsitektur, disiplin ilmunya. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, lu yang disebut disiplin arsitektur itu yang mana? Saya akan balik bertanya, Anda lulusan arsitektur atau bukan? Kalau jawabnya ya lulusan arsitektur, saya balik bertanya, loh, katanya lulusan arsitektur, kok nggak ngerti ilmu arsitektur ya? Loh, gitu. Itu kuncinya. Nanti akan kita lihat bagaimana. Jadi sebelumnya saya lupa tadi untuk memperkenalkan Muna. Muna ini sekarang disebut sebagai Kabupaten Muna. Tepatnya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi dia merupakan satu bekas wilayah administrasi Kerajaan Muna. Di arsitektur Muna yang akan dibahas dalam artikel ini, itu banyak akan mengambil case arsitektur Lampu Kapitalau dan arsitektur Muna di zaman peralihan. Jadi daripada pernaungan di Muna itu berbentuk prisma segitiga pada konstruksi atas dan prisma segi empat pada konstruksi bawah. Kemudian di sini nampak detail-detail yang berfungsi sebagai peranginan dan penerangan, itu yang disebut sebagai triloy dan kalonga. Jadi dia seperti ada gambar ini, itu dia bukan berjari yang bersifat permanen, sehingga aliran udara atau sinar matahari itu kapan saja dinamis berada dalam ruangan lampu Muna. Kemudian untuk anatomi horizontalnya, di sini kita bisa lihat denah rumah lampu Kapitalau Muna itu terdapat suatu zonasi antara ruangan utama dengan ruangan bagi perapian. Kemudian untuk anatomi vertikalnya, jadi dalam vertikalnya ini bisa nampak di gambar itu bagaimana suatu struktur dan konstruksi daripada
lampu Kapitalau. Jadi di struktur atasnya itu sampai dengan saat ini itu kami belum menemukan suatu konstruksi kuda-kuda yang sama dengan kuda-kuda yang ada di lampu Kapitalau. Jadi teknik konstruksi daripada lampu Kapitalau ini dia tanpa pasak, tanpa paku dari logam, tapi dia dihubungkan dengan suatu sistem hubungan kayu yang kita kenal sebagai purus lubang terbuka dan lubang pen. Oke, satu anatomi daripada lampu Kapitalau. Di sini kita mengkarakterisasi lampu Wuna itu dengan 6 karakter. Yang pertama, naungannya berkolong, kalau kita lihat. Kemudian dia beratap runcing, berbahan kayu, dan seterusnya. Jadi untuk mencari sebenarnya bagaimana sih esensi daripada arsitektur Wuna itu, di sini kita kompilasi konsepsi penyebab apa yang menyebabkan bentuk arsitektur Wuna seperti itu, apa yang menyebabkan bahannya seperti itu, dan seterusnya. Jadi di sini saya punya 4 penyebab. Yang pertama penyebab bentuk, penyebab bahan, penyebab efisien, dan penyebab mutlak. Jadi penyebab bentuk, kalau kita lihat wujud pernaungan yang ada di Wuna itu sangat mirip dengan naungan-naungan yang ada di wilayah Nusantara ini, sehingga secara kultural dia serupa dengan arsitektur yang ada di Nusantara. Kemudian penampakan detil-detil daripada detil-detil peranginan dan penerangan yang ada pada arsitektur Wuna itu merupakan suatu citra daripada iklim tropik Nusantara, karena dia bukannya berjari dan bersifat permanen, sehingga aliran udara itu sepanjang waktu dia bisa berjalan lebih dinamis. Ini salah satu bentuk detil-detil arsitektur yang kontekstual dengan iklim tropik Nusantara. Kemudian penyebab bahan. Jadi lampu Wuna itu berbahan jenis jati, berbahan kayu dari pohon jenis jati, biti, itu digunakan sebagai tiang-tiang, balok. Sedangkan untuk penutup dinding, selain menggunakan bilah-bilah papan dari jati, itu juga terkadang. Saya lanjut, untuk penutup atap, itu dia berasal dari tumbuhan ilalang dan urubiak. Kalau kita telaah, tumbuhan-tumbuhan tersebut hidupnya itu hidup subur di wilayah tropik Nusantara. Kemudian penyebab efisien. Jadi penyebab efisien ini yang saya maksud adalah kontak langsung antara para pembuat penaungan tadi dengan apa yang dibuat. Jadi siapa yang membuat satu lampu Wuna itu mereka adalah para petani dan para nelayan yang dalam berkesehariannya itu banyak berdialektika dengan lingkungan. Jadi para petani dan nelayan ini mutlak itu kita katakan bahwa mereka adalah penghayat lingkungan Nusantara. Sehingga menjadi objektif untuk kita berkesimpulan bahwa apa yang dibuat oleh para petani dan nelayan tadi, atau dalam bahasa Wuna arsiteknya itu disebut dengan Pande Banu, apa yang dibuat oleh Pande Banu tadi merupakan satu produk penghayatan akan kondisi lingkungan
iklim dan geografi Nusantara. Kemudian tadi dalam telaah wujud, struktur dan konstruksi, arsitektur Wuna itu juga merupakan suatu arsitektur goyang, berkonstruksi goyang. Itu merupakan suatu penemuan hebat yang dilakukan oleh para Pandewanu. Bagaimana suatu letak geografi Nusantara yang berada dalam ring of fire, rentan dengan gempa bumi, itu mampu mereka konfigurasi menjadi suatu sistem konstruksi yang adaptif dengan kondisi demikian. Sehingga kita berkesimpulan bahwa arsitektur Nusantara dalam rupa Wuna itu merupakan pengejawantahan dari iklim dan geografi Nusantara. Kemudian tiga penyebab tadi itu bukanlah akhir. Di sini masih ada satu penyebab mutlak. Mengapa raga pernaungan Wuna itu mesti dijiwai oleh iklim dan geografi Nusantara? Itu adalah satu pertanyaan kritis, pertanyaan filosofis yang mesti kita jawab dalam rangka penemuan akan hakikat terdalam dari arsitektur Wuna. Oke, bisa slide berikutnya, Pak Moderator. Oke, jadi sebagai kesimpulan sini, pertama, arsitektur Wuna itu dijiwai oleh iklim dan geografi yang meragah melalui pernaungan. Wujudnya disebut sebagai pernaungan karena tangkapan daripada dunia prareflektif kita yang melihat sesuatu yang berada itu adalah pernaungan, bukanlah suatu arsitektur, karena interpretasi arsitektur itu hanya mungkin dimiliki oleh para akademisi dan atau orang-orang yang menekuni bidang ilmu arsitektur. Kalau masyarakat pada umumnya itu tidak akan menghabiskan banyak waktu dan pikiran mereka untuk merenungkan bagaimana yang estetis itu, bagaimana kekokohan, dan bagaimana yang fungsional itu. Jadi pernaungan ini adalah raga yang dijiwai oleh iklim dan geografi Nusantara. Saya kira tadi telahannya sudah saya sampaikan pada beberapa tiga penyebab tadi. Nah, kemudian apa yang lebih esensial dari iklim dan geografi ini? Tadi saya sampaikan satu pertanyaan kritisnya, mengapa antara pernaungan dan iklim serta geografi itu mesti selaras? Jawaban yang paling rasional adalah keselarasan. Sampai kemudian masyarakat Wuna itu memiliki suatu filosofi hidup yang disebut hansuru hansurumbata, sonoko hansurulibu. Artinya biar hancur raga ini, yang penting lingkungan itu selamat dan teratur. Sehingga dalam ontologi arsitektur Wuna yang kita gunakan epistemologi hermeneutika Trijotomo, itu bisa kita simpulkan raganya, wujudnya adalah pernaungan, jiwanya adalah iklim dan geografi, sedangkan ruhnya itu atau spiritnya itu adalah keteraturan. Saya kira presentasi dari saya itu cukup demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator untuk memandu jalannya diskusi. Baik, terima kasih Pak Laun Nur Rahmat. Baik, Bapak Ibu.